Jadi kalau kita bicara mengenai seni rupa kontemporer dan itu dihubungkan Nusantara, sesungguhnya Nusantara itu adalah common ground-nya. Jadi saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan apabila kita bicara seni rupa kontemporer di dalam tingkat internasional atau dalam konteks hari ini seni rupa Indonesia kontemporer itu memiliki common ground yang luar biasa kuat. Dan common ground itu didasarkan pada spiritualitas. Sekalipun seni rupa kontemporer di perkembangan di Indonesia itu tidak serta-merta langsung bisa dipahami secara linier dari perkembangan seni rupa di luar Indonesia, terutama yang terkait dengan Barat. Kita ternyata memiliki jalan sendiri atau arus sendiri. Ya memang dalam konteks pengetahuan seni rupa kontemporer mau tidak mau memang secara konseptual pada awalnya terkait dengan perkembangan di luar Indonesia terutama Barat. Tetapi begitu ada praktek seni rupa modern dan kontemporer di Indonesia, itu salah satu common ground yang sampai hari ini tidak bisa dilepaskan ya adalah spiritualitas. Kita lihat masing-masing perkembangan seni rupa kontemporer setelah diidentifikasi sebenarnya kalau kita bicara seni rupa kontemporer dalam konteks kritik terhadap modernisme, prinsip modernisme yang sangat ekomunistik, itu sebenarnya diawali dari gerakan seni rupa baru. Itu 1975-an ya, dan efeknya sampai terasa sampai hari ini ketika memang dunia internasional konsep-konsep seni rupa modern, pasca modern yang tentu didorong oleh pemikiran-pemikiran postmodern itu menjadi sangat masif dan kemudian dijadikan dasar wacana di dalam praktek seni rupa kontemporer. Di seni rupa modern kita tahu adalah mempersoalkan dominasi modernisme, sekalipun pemantiknya itu waktu itu adalah Bienal seni rupa di Jakarta ya, dan Bienal pertama waktu itu yang dimotori oleh anak-anak muda pembongkaran pada batas-batas disiplin seni rupa. Ya kita tahu anak-anak muda yang bergerak di situ adalah anak-anak muda yang terdidik, yang dihasilkan oleh akademi perguruan tinggi, terutama ITB sama Asri Yogyakarta. Karena itu perkembangan seni rupa kontemporer pada awalnya memang didasarkan pada dunia akademi. Nah ini seringkali tidak dilihat, kata-kata akademi itu seringkali tidak dilihat. Padahal dunia pemikiran seni rupa itu sejak tahun awal 50-an, ya ketika berdiri Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, waktu itu memang belum berbunyi Fakultas Seni Rupa, tetapi perguruan tinggi guru gambar ya tingkat universitas ya waktu itu tahun 1948-an begitu, terus kemudian dilanjutkan Asri Yogyakarta ya di tahun 1950, 2 tahun berikutnya. Nah itu sebenarnya yang menyemai pengetahuan seni rupa modern dan kontemporer yang berikutnya ini yaitu dikembangkan justru dari tradisi akademi. Nah yang kedua, ini karena waktunya pendek saya tidak akan sampai menjelaskan detail tentang itu. Yang kedua, kecenderungan seni rupa kontekstual ini dikaitkan dengan isu politik zaman pasca Orde Baru, bahkan sejak Orde Baru dan pasca Orde Baru. Kekontemporeran itu dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial politik, krisis lingkungan, hak asasi manusia, dan di belakang terakhir ada isu-isu feminisme yang sering menjadikan tema. Dan ini sebenarnya satu tema yang terjadi secara global. Jadi di dunia manapun ya seni rupa kontemporer itu mengambil isu-isu sentral tentang ini, yaitu sosial politik, krisis lingkungan, HAM, feminisme, dan seterusnya. Kita tahu Pak, kayak di Cina kontemporer juga isu-isu ini mengemuka setelah Tiananmen. Kemudian yang ketiga, ada isu yang berikutnya di dalam kontemporer itu adalah berkembang melalui isu global art dan global art market, di mana kata kuncinya adalah terjadi komodifikasi seni rupa. Dengan demikian ini nilai-nilai itu dikonstruksikan oleh infrastruktur pasar dan ini memiliki dampak tersendiri. Yang keempat yaitu
ada gejala memudarnya estetika spekulatif atau reflektif atau filosofis menuju estetika sehari-hari, everyday aesthetic. Jadi dulu seniman itu bekerja dengan mengandalkan satu suara subjektivitas, auratik, ya di sana seniman dianggap sebagai semacam filsuf, ya bahkan di abad pertengahan dianggap atau Renaissance dianggap nabi tanpa kitab suci. Tetapi memasuki abad 20, ya, kemudian masuk abad 21, maka subjektif atau aura itu menjadi sangat memudar dan akhirnya terjadi isu the end of aesthetic, the end of history, the end of subject, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu karena pada hari ini seni rupa kontemporer lebih asik bekerja kepada melibatkan kepada pengalaman sehari-hari, tidak lagi abstrak filosofis, tapi estetika sehari-hari, everyday aesthetic. Yang kelima, memudarnya spiritualitas yang berpangkal dari religiusitas sebagai basis estetik, seiring kecenderungan memahami agama sebagai agama ritual atau tekstual semata. Ini sebenarnya menarik untuk diteliti untuk yang ini, yang nomor 5 ini. Karena ini common ground-nya sangat kuat sekali karena basis-basis religiositas sebagai rujukan dari spiritualitas. Ya, spiritualitas bagi saya adalah sudah rohnya dari religiositas. Jadi sikap melihat nilai-nilai, mengaplikasikan nilai-nilai religiositas menjadi laku spiritualitas. Jadi lebih kepada habituasi, ya, spiritualitas menjadi yang dipraktekkan, yang dilakukan sehari-hari yang berbasis pada nilai-nilai religiositas. Nah, kemudian sekarang ini justru seiring ya memudarnya spiritualitas itu kemudian meningkat menjadi pencarian penggalian nilai-nilai spiritualitas di luar berbasis religiositas itu, yaitu menguatkan spiritualitas yang bersumber dari nilai-nilai yang dianggap universal, kontekstual, dan futuristik. Misalkan kayak gaya hidup, hiperkonsumsi, hipersemiotik, post-tradisi, post-narasi besar, dan seterusnya. Termasuk sampai post-religion. Jadi agama sekarang telah dianggap berakhir sehingga nilai-nilai yang dikembangkan kemudian berkiblat ke yang lain-lain karena sekarang ada arus yang berbalik. Agama tidak lagi dipahami atau dilakukan sebagai laku-laku spiritualitas, lebih menguatkan pada posisi identitas agama sebagai semata-mata teks, semata-mata agama ritual, bukan spiritual. Nah, ini yang di dalam konteks seni rupa kontemporer, ya, ini rujukan-rujukan spiritualitas itu tidak sama dengan ketika spiritualitas itu dipraktekkan oleh seniman-seniman generasi Pak Sadali, Pak Pirus, ya sampai ke Pak Setiawan. Itu karena tidak ada kaitannya antara nilai-nilai spiritualitas yang dihayati dengan moralitas yang dilakukan sehari-hari dan karya seni. Jadi ada hubungan antara subjek, seniman, ada karya, dan ada kesehariannya, itu nyambung. Nah, sementara yang sekarang ini, itu ketiga-tiganya itu tidak nyambung. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk diuji di dalam konteks karya akhirnya. Yaitu yang saya lihat sebagai dasar gejala yang bisa kita lihat dalam konteks pameran ini. Silahkan terus. Ya, kita tahu bahwa di dalam tadi Nusantara sebagai common ground seni rupa modern dan kontemporer di Indonesia itu memang pada awalnya secara historis kita tahu mereka berkembang karena kita menjadi manusia yang sangat terbuka, ya, kita menjadi manusia yang bisa mengakomodasi berbagai nilai-nilai dari Arab, yaitu Islam, kemudian dari India, Hindu dan Buddha, dari Cina, Konfusianisme, dari Jepang ada Zen Buddhis, ya, atau nilai-nilai tradisi di Jepang, kemudian lalu dari yang belakangan setelah masuk abad 20 akhir sampai abad 21 Amerika mulai mendominasi, ya, dan yang garis merah itu adalah globalisasi zaman dulu, ya, yang kemudian tetap direspon, ya, menggabungkan antara lokalitas dan globalitas, ternyata bisa membangun dasar-dasar peradaban Nusantara yang luar biasa.
Dan itu semua karena lokalitas dibangun oleh suatu sistem kepercayaan lokal yang luar biasa kuat, yaitu agama-agama kapitayan yang berkembang, yang oleh orang Belanda dikatakan animisme, dinamisme, padahal itu adalah agama tradisi, agama lokal yang didasarkan pada satu kepercayaan pada konsep metafisika, percaya pada satu kekuatan gaib ya di luar diri manusia. Metafisika itu sudah mulai muncul pada prasejarah dan itu menjadi primordialitas yang sebenarnya sangat kuat sekali ketika mereka bertemu dengan agama-agama besar dari luar yang kemudian menjadi warna baru di Nusantara, sehingga Islam masuk ke Indonesia juga akhirnya jadi Islam yang khas Nusantara. Kemudian Hindu, Buddha masuk ke Indonesia atau Nusantara juga memiliki varian yang berbeda bila dibandingkan dengan aslinya di India, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira intinya di sini adalah Nusantara itu adalah pertemuan antara lokalitas dan globalitas yang melahirkan satu inovasi-inovasi kreativitas yang bisa kita pelajari secara sangat baik sebagai common ground seni rupa pramodern, modern sampai kontemporer. Terus Mas. Nah, ini saya membuat struktur semacam ini. Seni rupa Nusantara sebagai modal budaya ya itu bisa kita lihat dari tiga fase. Yang pertama, seni rupa Nusantara sebagai fakta historis saya sudah jelaskan tadi sebagai sejarah kreativitas Nusantara. Dan ini mungkin perlu ada semacam buku ya yang sebenarnya sudah dimulai oleh buku yang sudah pernah diteliti oleh Prof. Primatif Tabrani, kemudian juga dibukukan secara cukup komprehensif oleh Profesor Wiyoso Yudo Seputro ya. Itu saya kira embrio-embrio yang luar biasa yang saya sayangkan sampai hari ini pikiran-pikiran para pendahulu itu belum dilanjutkan secara masif sebagai dasar keilmuan studi seni rupa di Indonesia. Padahal ini yang mestinya membuka peluang untuk kita menemukan common ground yang kenusantaraan itu sebagai dasar seni rupa kita hari ini. Terus yang kedua, seni rupa Nusantara itu selama ini masih disikapi sebagai objek material, di mana di situ kita hanya mempelajari tentang bahan, tentang teknik, tentang gaya, tentang fungsi, itu saja sampai hari ini, termasuk di dalam seni yang lain, termasuk di situ ada kriya, itu masih berkutat soal itu saja sampai hari ini. Nah, sementara seni rupa Nusantara yang dikaji secara objek forma, artinya kita menemukan konsep, menemukan paradigma, menemukan metode, dan seterusnya itu masih belum digali secara komprehensif. Dan ini sebenarnya tadi Prof. Wawan sudah menyinggung-nyinggung sangat mungkin dibuat disertasi. Jadi disertasi di situ artinya di sini justru kita menemukan satu teori yang khas Nusantara sebagai basis konsep, sebagai basis teori yang dipakai untuk mendekati objek kenusantaraan itu. Nah, sementara ini karya Nusantara hanya dijadikan objek, kemudian pendekatannya pakai konsep-konsep yang lain, dan ini yang saya kira sudah terlalu umum, dan yang seharusnya dikembangkan adalah justru yang ketiga itu, bagaimana kenusantaraan dijadikan metode, dijadikan paradigma untuk membedah karya-karya seni rupa Nusantara. Nah, saya kira ini nanti akan berimplikasi pada seni rupa kontemporer ketika kita sebelumnya terlalu didominasi oleh konsep-konsep atau teori-teori dari Barat, ya, tetapi kita kurang memiliki menetapkan atau memformulasikan sesungguhnya kita punya konsep apa. Padahal itu bisa digali dari kenusantaraan itu. Terus Mas, nah jadi spirituality worldview ya, dari konteks ini saya meyakini ini sebagai sebuah mainstream di luar mainstream linearitas dari Barat itu, spiritualitas worldview itu dijadikan satu dasar sosial historis dalam sejarah seni rupa pramodern, modern, dan kontemporer. Karena itu memang ada keberlangsungan
dan tetapi juga sekaligus ada perubahan, ada continuities and change kata Clay Holt. Walaupun kita harus dikritik juga bukunya Clay Holt tentang art in Indonesia itu ya, karena masih banyak hal-hal dia melihatnya dari perspektif barat, yaitu dari orang-orang yang waktu itu tercekam dengan pandangan-pandangan orientalisme. Karena itu saya harus membalik nih kenyataan ini, harus dilihat dari kita sendiri bagaimana. Jadi dari internal viewer ya itu dibandingkan dengan external viewer seperti apa. Ini yang belum banyak kita lakukan. Terus yang berikutnya adalah sumber-sumber spiritualitas itu berasal dari kearifan lokal, local wisdom, yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang masuk dan juga bersumber dari ajaran-ajaran agama Hindu, Buddha, konvensional, Kristiani, serta Islam. Yang berikutnya ini yang menurut saya adalah membentuk kebudayaan Nusantara yang sudah saya katakan tadi, yang melalui proses akulturasi, asimilasi, hibriditas atau sinkritis ya, didasarkan pada sumber-sumber religiositas tersebut yang akhirnya membentuk kesadaran spiritualitas. Nah, yang harus diingat betul bahwa fakta inilah yang kemudian membentuk ekspresi kebudayaan atau kesenian Nusantara itu tidak bisa dilepaskan dari arus utama kesadaran spiritualitas. Yaitu apa? Yaitu terintegrasinya theos, Tuhan, antropos, manusia, dan kosmos, alam semesta. Dan ini kalau kita uji, ya, pengintegrasian antara theos, antropos, dan kosmos ini sangat membedakan seni rupa modern. Jadi seni rupa modern justru melepas unsur theos, karena ini memang trauma dari Barat ketika masuk abad pertengahan, di mana theos terlalu dominan, sehingga problem kebudayaan di Barat itu mengalami penurunan. Maka disebut dengan abad gelap waktu itu, karena theos yang diimplementasikan oleh agama-agama Kristiani pada abad pertengahan itu terlalu mendominasi. Ya, dengan demikian unsur antroposnya kalah di situ. Artinya kemerdekaan berpikir kalah. Dan pada saat theos itu dilepas masuk ke zaman pasca Renaissance, ya, pada Renaissance antropos muncul lagi karena dipengaruhi Yunani, maka antroposentrisnya itu dengan konteks rasionalisme yang kemudian inilah yang mendorong ilmu pengetahuan modern yang melepaskan unsur theos. Nah, sementara di Nusantara ini tidak. Jadi di Nusantara theos, antropos, dan kosmos, apalagi ini keterkaitan manusia dengan alam, dan alam itu ada dipahami menjadi alam yang sifatnya metafisis dan alam yang fisik, ya. Jadi ada orang Bali menyebutnya niskale dan skale, ya, itu sangat dipahami sekali, ya. Jadi dia melihatnya tidak hanya secara zohir tetapi juga alam-alam yang di luar di luar yang fisik itu betul-betul dihayati. Nah, ini yang membedakan spiritual view kita di orang-orang di luar Barat dengan kita sendiri. Terus, Mas, inilah yang kemudian saya melihatnya dasar-dasar itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan distingsi estetik. Jadi terjadinya invensi di luar seni rupa modern Barat karena kita memiliki common ground. Nusantara itulah yang kemudian sebenarnya kita memiliki itu, distingsi estetik itu. Jadi ini kalau dilacak lebih jauh ya di dalam studi seni rupa, ya, lini masa dan lini ruang seni rupa modern atau kontemporer yang dipengaruhi paradigma pemikiran Barat atau sekarang Euro-Amerika, arus utama spiritualitas kenusantaraan ternyata tetap muncul dinamis dalam seni rupa kontemporer. Ya, dalam seni rupa masa kini itu masih sangat. Kenapa? Karena tadi common ground-nya sangat mengakar ke dalam. Sekalipun memang ada pengamat Indonesia sendiri tidak melepaskan unsur-unsur kenusantaraan ini, karena bagi dia modernitas itu semata-mata dibentuk oleh pengaruh Barat. Kalau saya tidak. Karena kata-kata modern itu sendiri memang itu bahasa Inggris dari luar, tetapi hakikat dari modernitas itu adalah keterbukaan. Hakikat itu adalah mindset kita, ya, itu betul-betul menjadi manusia terbuka, dan itu sudah diawali oleh manusia Nusantara. Kalau dia tidak terbuka secara pikiran, secara sikap batin, maka akan sulit terjadi pertemuan antara
pengaruh eksternal dan internal itu bertemunya itu sangat sulit karena ada sikap tertutup. Ya, karena terbuka maka terjadilah itu pertemuan yang secara dinamis dan akhirnya sampai hari ini tetap dipercaya atau tidak, disetujui atau tidak, common ground itu tetap muncul. Yang berikutnya adalah ini menandai kehadiran seni rupa modern atau kontemporer Indonesia yang didasarkan pada tadi yang saya sebut spirituality worldview, kenusantaraan, yang memiliki distingsi estetik yang khas. Ini sangat kelihatan sekali pada karya-karya yang dipamerkan hari ini, ya. Dan ini fanatikusnya atau fundamentalisnya memang Prof. Setiawan sejak beliau meneliti tentang spiritualitas di Asia Tenggara. Itu tesis itu ternyata betul-betul secara faktual dipraktekkan di seni rupa tidak hanya di Indonesia tetapi di Asia Tenggara, yaitu yang didasarkan di Thailand didasarkan pada Buddhism, di Filipina didominasi didasarkan pada Kristiani, ya, kemudian di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, ya memang dasar-dasar spiritualitas Islam itu yang paling menonjol, tetapi juga ada varian yang lain karena juga spiritualitas yang berkembang di Indonesia tidak hanya dari Islam, tapi juga dari Hindu, dari Buddha dan seterusnya. Jadi ini bisa, sayang disertasinya Prof. Wawan belum terbit sampai hari ini sehingga masih belum banyak dibaca orang. Kalau itu nanti akan terbit, bisa menjadi buku rujukan utama untuk membuktikan bahwa spiritualitas worldview kita ini sebenarnya sudah ada dan kita sudah memiliki modal dasar yang kuat seperti itu. Yang berikutnya adalah praktek dan wacana seni rupa ini menegaskan adanya perkembangan seni rupa di luar arus utama seni rupa modern Barat yang didasarkan pada prinsip-prinsip modernisme. Jadi ini semacam penawaran yang lain yang merupakan istilahnya itu paradigma yang berbeda ya sekali dengan apa yang dikatakan Barat, terutama memasuki dunia modern sementara spiritualitas dianggap tidak berperan sama sekali karena terlalu percaya pada ilmu pengetahuan modern itu. Terus ini buktinya praktek-praktek itu di dalam dunia akademik, ya, itu terjadi seperti ini, yaitu ketika Prof. Sadali misalkan ini adalah orang-orang awal dari generasi ITB yang mendapatkan pendidikan langsung dari orang-orang Barat yang sebagai dosennya, tetapi kemudian hari kesadaran spiritualitas itu ternyata tetap muncul di situ. Yang awalnya berupa abstrak dari simbol-simbol segitiga atau Meru atau gunung, yang ini juga sudah dibuktikan melalui disertasinya Astrid Wright misalkan tentang Soul, Mountain, and Spirit, ya. Itu ini sangat kuat sekali di ITB, ya. Sampai Trisno Sumarjo mengatakan laboratorium Barat sekalipun juga ditolak habis-habisan oleh Prof. Joko, ya, Sujoko, ya, dan kemudian juga saya pernah membaca risalahnya Prof. Adi Pirus juga mengkritik tentang asumsi Trisno Sumarjo yang waktu itu hanya didasarkan pada kasus sebuah pameran dari karya-karya dosen dan mahasiswa ITB yang kemudian ditulis di majalah Siasat. Saya masih mengingat-ingat itu. Jadi yang berikutnya karena Prof. Sadali adalah orang Muslim yang taat, ya, kemudian dari pengetahuan abstrak yang formalis, ya, itu kemudian masuk unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur kaligrafi yang di sini. Nah, ini saya kira merupakan gejala suatu inovasi yang luar biasa dari seni rupa Indonesia kontemporer yang menggabungkan antara kemodernan dalam tanda kutip Barat, kemudian juga soul-nya, ya, nilai-nilainya juga dikaitkan dengan spiritualitas Islam dalam konteks karya Prof. Sadali. Yang terus Mas. Nah, ini juga kita lihat karya yang lain lagi, ya. Jadi Profesor Sri Hadi Sudarsono, ya, itu tidak jenuh-jenuhnya terus-menerus mengeksplorasi ikon-ikon historis, ya, di mana seperti Borobudur misalkan itu diinterpretasi ulang dengan digabungkan dengan horizon, suatu bentangan metafisik, suatu bentangan alam yang metafisik dan fisik yang seluas menimbulkan satu sensasi tentang hadirnya satu manusia di situ, hadirnya kebudayaan di situ, tetapi juga hadirnya spiritualitas itu sangat terasa
dari karya ini. Termasuk karya Siddhartha Sugio, ya, ini juga itu menggali lokalitas, kemudian dikaitkan dengan spirit modern, jadi seperti ini patung yang ada di sebelah ini. Terus yang berikutnya, nah, Prof. Adi Pirus juga salah satu pelopor dari pameran kita ini, ya. Jadi dia perintis, Pak Adi Pirus, Pak Sadali, Amang Rahman, termasuk Pak Wawan, Pak Arsono di dunia patung. Ya, itu saya kira ini suatu inovasi atau invensi di dalam melepaskan diri dari bayang-bayang dominasi Barat dalam hal ini, tetapi justru dia menemukan satu ekspresi yang berbeda, manakala ya spiritualitas itu dijadikan menjadi basis estetik, kesadaran estetik di situ. Ini sangat kelihatan di karya-karyanya beliau itu. Jadi sayang karena waktunya tidak banyak, saya tidak bisa menunjukkan banyak, ya, tetapi melalui contoh-contoh ini sangat terasa sekali di sini. Dan ini memang kemudian mewarnai ya dunia kontemporer seni rupa Indonesia itu sangat khas dan sering muncul di dalam event-event internasional yang di Biennale dan seterusnya. Itu banyak yang diundang adalah seniman-seniman yang seperti ini.